96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Saya Aldi Susanto, masih bersama Anda. Ada partner saya juga pagi hari ini dari MSI, ada Mbak Farah. Nama lengkapnya adalah Farah Almasrianti, sarjana psikologi. Luar biasa, keren namanya ya. Baru tahu namamu kali itu. Farah, apa kabar Farah? Sehat, Mas Aldi. Sehat ya. Mas Aldi sehat ya? Alhamdulillah, yang paling penting itu sekarang ya. Betul. Sehat. Tapi kalau nggak ada order ya nggak enak juga ya. Harus sehat, ada order dikit-dikit lah. Oke, Farah, hari ini kita akan ngobrol tentang pengembangan karir pada masa pandemi. Mungkinkah? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik. Nanti kita dapatkan jawabannya. Tapi silakan diperkenalkan. Ada tamu kita juga pagi hari ini ya, Farah. Benar. Ini kita kedatangan tamu spesial gitu ya, dari namanya Mas Danang Arifin gitu, panggilan akrabnya Mas Danang ya. Danang Mas Danang ya. Arifin, SPSI CPC, Officer Business Development dari PT Mikro Madani Indonesia, Mas Aldi. CPC loh ya, bukan Iya. KPC. Kalau KPC Kentucky Fried Chicken. Waduh, yes. bukan fried ya, fried. Mas Danang, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi Mas Aldi. Sehat nggih, Aldi. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, yang paling penting sehat-sehat ya. Dari Mikro Madani Institute. Apa itu Mikro Madani Institute? Untuk PT Mikro Madani Institute sendiri, ini adalah sebuah perusahaan afiliasi dari PT Permodalan Nasional Madani Persero, di mana kami lebih fokusnya adalah di bidang sertifikasi, pelatihan, dan alidaya, seperti itu sih Mas Aldi. Kalau afiliasi dari apa tadi? PT Permodalan Nasional Madani Persero. Permodalan Nasional Madani. Kalau itu kan BUMN ya? Iya, untuk kalau PT PNM adalah BUMN. Kalau Mikro Madani Institute pure swasta atau juga sebenarnya masuk di Underbo. afiliasinya, jadi di undernya dari PNM itu sendiri. Jadi masuknya di PNM Group sih, seperti itu. Oke. Jadi Mas Danang dan teman-teman di Mikro Madani ini semuanya juga karyawan BUMN lah ya. Benar. Oke, baik kalau begitu. Oke, ini menarik, Farah. Kenapa hari ini kita ngobrolin soal ada pertanyaannya lagi, pengembangan karir pada masa pandemi? Mungkin emang nggak mungkin ya? Gimana, Pak? Mungkin dong. Mungkin ya? Iyalah, harus mungkin. Harus Karena mungkin ya? penting pengembangan karir itu buat karyawan, Mas Aldi. Sepenting apa sih? Sepenting apa? Sepenting dirimu untuk suamimu. Itu benar. Ya, sepenting apa, Farah? Penting banget karena itu menjaga engagement juga karyawan ke company gitu kan. Terus dari sisi perusahaan juga, siapa sih perusahaan yang nggak mau berkembang? Dan kalau misalkan perusahaan mau berkembang juga karyawan juga harus berkembang, Mas Aldi. Seperti itu. Gitu ya. Iya, oke. Dan tentu ketika kita bicara soal metode pengembangan karir yang bisa dilakukan banyak. Nanti saya nanya ke Mas Danang, tapi kalau Farah sendiri yang di era seperti sekarang ini apa yang masih available begitu? Kalau yang masih jalan, sepengetahuan saya sih, manajemen train itu masih dibuka untuk banyak company ya, terutama company-company besar gitu. Selain itu kalau di dalam company-nya sendiri mungkin sudah ada talent pool gitu ya, jadi udah dipetakan nih di mana talent-talent yang memang udah bagus gitu ya, terus memang dia diproyeksikan untuk menjadi leader di dalam company itu. Nah, itu udah diprogramkan di dalam company gitu ya. Memang udah udah disiapkan lah ya. Betul, ya. Mas. Oke, saya ke Mas Danang. Mas Danang, sekarang ini kan masa pandemi, banyak perusahaan juga banyak sih ya. Meskipun memang ada beberapa jenis usaha yang justru menikmati keuntungan di saat pandemi, misalnya yang jualan obat atau jamu atau apa gitu ya. Tapi kan secara average semuanya mengalami kendala begitu. Nah, hari ini kita ngomong soal pengembangan karir. Boro-boro pengembangan karir begitu. Kita tahu bahwa itu penting. Nah, seperti apa insight yang bisa dibagikan untuk sahabat-sahabat Mercury, para pebisnis owner yang sedang mendengarkan kita? Kita tahu bisnis memang sedang bermasalah, tetapi pengembangan karir harus tidak dipikirkan. Piye, Mas? Ya, benar sekali sih sebenarnya untuk semua lini ya, atau semua bidang pastinya di masa-masa pandemi seperti ini itu pastinya terdampak ya. Pastinya terdampak, dan ya sebenarnya kalau kita istilahnya menghadapi sebuah pandemi, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bertahan, yang kedua adalah berkembang. Nah, berkembang itu seperti apa? Karena sebenarnya untuk di pandemi ini sendiri kita bisa mencari peluang-peluang yang nantinya bisa kita kembangkan.
Kalau kita hanya istilahnya apa ya, hanya bertahan, kemudian menerima segala keadaan yang ada, ya pastinya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Aldi ya udahlah, ya udah diterima aja dengan kondisi seperti ini. Berarti kalau misal punya sebuah bisnis, kemudian punya karyawan, pengembangan karirnya, ya wes lah dianggap nggak jalan seperti itu kan. Tapi sebenarnya itu merupakan peluang, karena kan ketika ada pengembangan karir sebenarnya ada beberapa peluang yang nanti bisa diambil dari situ. Dimana nanti ketika di sebuah bisnis menghadapi tantangan seperti ini, pastinya perlu kreativitas, perlu inovasi. Nah, di situ nanti perkembangan karir atau pengembangan karir dari sebuah perusahaan itu akan menjadi kunci, di mana nanti dia bisa berkembang atau tidak dalam menghadapi sebuah tantangan seperti masa-masa pandemi seperti ini. Ya, mungkin clue-nya itu, kata kuncinya itu adalah adaptasi kebiasaan baru ini tentu butuh skill-skill yang baru ya. Ya benar ya Farah ya. Benar. Pendengar kita nggak tahu kalau kamu manggung gitu. benar. Gitu. Iya, dan itulah yang kemudian mau nggak mau, suka nggak suka, tidak boleh ditinggalkan oleh para pebisnis owners ya. Ya, jadi harus diperhatiin sih terkait dengan pengembangan karir itu gitu Mas Ali. Bahkan kalau company-company besar gitu ya, terkait dengan mungkin pengembangan karir ataupun pengembangan perusahaan gitu, itu company udah punya target di mana setiap tahun dia harus mencetak berapa. Misalkan talent yang memang bagus gitu ya, ataupun produk-produk yang mereka sendiri harus kembangkan juga gitu, selain karyawannya gitu. Itu butuh sih, inovasi itu diwajibkan. Gitu. Ya. Nah, Mikro Madani Institute ini kan tidak hanya melayani grup ya Mas ya. Untuk pelatihan segala macam sertifikasinya itu kan umum ya, boleh ya? Umum juga diperkenankan, tapi sebenarnya kita awalnya itu fokus di internal dari perusahaan dari PT PNM Persero, jadi PNM Groupnya. Cuma semakin berkembangnya waktu, akhirnya pun kita juga ya berinovasi itu tadi. Akhirnya kita berkembang juga dalam proses bisnisnya. Yang kebetulan karena saya adalah di Officer Business Development, itu merupakan tugas saya ya untuk mengembangkan bisnis. Untuk mengembangkan. Nah, di mana nanti kita mengembangkan mulai dari bisnis kita dari PT MMI atau PT Mikro Madani Institute, nanti kira-kira pangsa pasar untuk saat ini tuh membutuhkan apa sih gitu ya. Kalau tadi kan membahas mengenai perkembangan karir di masa pandemi seperti ini, bahkan di tempat saya pribadi pun juga sama gitu. Yang awalnya dulu kan kita ya mungkin untuk menjual produk ya, atau istilahnya kita menawarkan produk jasa kita, itu kan biasanya ditawarkan secara langsung lewat surat dan sebagainya. Akhirnya ketika masa-masa pandemi seperti ini pun ternyata ada posisi-posisi yang dibutuhkan. Misal contoh salah satunya adalah digital marketing, misal seperti itu. Akhirnya dari perusahaan pun ngerasa butuh juga nih ya ternyata digital marketer untuk di posisi tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh perkembangan karir di masa pandemi dari tempat saya, yaitu dari PT Mikro Madani Institute. Seperti itu sih Mas Aldi. Ya, artinya PNM juga mengadop semuanya dari Mikro Madani Institute ya, karena memang Anda yang ditugasi untuk itu ya. Nah, karena ini terkait juga mungkin memang berbeda ya, bukan hanya kultur tapi kondisinya ketika BUMN dengan perusahaan-perusahaan swasta yang pure private sector gitu kan, itu kan memang agak berbeda begitu ya. Tetapi kalau boleh tahu metode pengembangan karir yang sekarang dilakukan di era pandemi seperti ini, kalau di PNM sendiri boleh diidentifikasi apa saja Mas yang sudah dilakukan? Kalau di PNM ya, khususnya di PT Mikro Madani Institute, itu untuk pengembangan karir sendiri sebenarnya ada dua metode yang digunakan. Yang pertama adalah ya kita nyebutnya vertikal, dan kemudian yang kedua adalah horizontal seperti itu. Vertikal itu mau naik jabatan vertikal, gitu ya? Ya benar sekali. Jadi ya sesuai dengan istilahnya struktur organisasi. Jadi ya kalau kita pengen karir yang berkembang, ya udah kita harus naik level jabatan. Tapi untuk di tempat saya sendiri itu juga istilahnya digunakan metode untuk yang secara horizontal atau menyamping, sehingga kita memperluas posisi-posisi atau memperbanyak posisi-posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya, sehingga nantinya akan lebih banyak peluang untuk para karyawan itu bisa mengembangkan karirnya. Kalau yang umum gitu kan, kalau misal nih kita punya atasan, kita kan
kalau mau naik jabatan ya otomatis kita nunggu atasan kita untuk naik ke posisi tertentu atau mohon maaf nih, misal harus resign gitu ya atau keluar dari perusahaan baru kita menempati posisi atas. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan metode pengembangan karir di mana itu nanti horizontal. Horizontal itu berarti nanti ya kita perbanyak untuk peluang-peluang dari masing-masing divisi atau masing-masing bidang sehingga apa nanti semakin banyak bidang-bidang tertentu yang lebih spesifik untuk menghandle suatu pekerjaan sehingga nantinya yaudah kita nggak perlu nunggu atasan kita nanti untuk promosi atau nunggu keluar. Nah, nanti kita juga bisa mengisi posisi-posisi yang menyamping tersebut. Itu nggak jadi makin gemuk begitu, Mas? Struktur organisasinya kalau dikembangkannya ke samping begitu. Seperti apa pengertiannya? Ya, sebenarnya sih tidak. Kalau semakin gemuk sih tidak ya, karena untuk struktur organisasinya tetap. Misal kalau dari saya sendiri adalah dari divisi jasa pengembangan. Nah, itu nanti berarti kita akan menambah lini-lini atau sektor-sektor dari jabatan-jabatan tertentu yang mengisi istilahnya kebutuhan-kebutuhan dari organisasi atau perusahaan. Tapi itu kan bukan sesuatu yang diada-adakan ya. Artinya based on kebutuhan gitu kan ya. Based on kebutuhan pastinya. Okay. Jadi ya prosesnya tidak yang serta-merta kemudian ini kayaknya karyawannya udah banyak gitu ya. Karena kan gini yang ada di benak saya itu Farah, karena ini kan BUMN nih. Biasa kan BUMN kalau misalnya mau nambah-nambah ya yang penting ini nambah-nambah jabatan jadi mohon maaf kalau saya salah begitu, tapi kan itulah yang saya mencoba mewakili awam gitu ya. Kan selalu kayak gitu pemahamannya. Ya pokoknya kalau mau bagi-bagi jabatan kan oh ya wis ke samping aja gitu, tambah-tambahin gitu. Bukan itu ya. Bukan. Jadi sebenarnya kita harus menganalisa terlebih dahulu sebenarnya kebutuhan dari jabatan-jabatan tertentu atau posisi-posisi tertentu. Nah, posisi-posisi tersebut sebenarnya disesuaikan juga dengan bisnis kita. Oh, misal ada inovasi bisnis atau inovasi produk yang nantinya harus kita kembangkan. Berarti kan harus ada posisi-posisi atau jabatan-jabatan tertentu yang mengisi untuk mensuplai atau istilahnya mendukung dari keberhasilan atau istilahnya nanti pencapaian dari tujuan dari bisnis tersebut sehingga nanti posisi-posisi tersebut sebenarnya ya akan menunjang juga gitu, menunjang dari bisnis yang nantinya akan berkembang. Karena kan kalau bisnisnya nggak berkembang, ya itu tadi mungkin yang disampaikan oleh Mas Aldi bisnisnya tetap, tapi kok jabatannya tambah banyak. Nah, itu yang mungkin perlu dipertanyakan gitu. Tapi kalau misal bisnis kita berkembang, semakin luas, semakin besar, ya pastinya kita butuh posisi-posisi tertentu utamanya di saat pandemi seperti ini. Utamanya di saat pandemi ya? Iya, karena kan melihat peluang yang ada gitu ya, tantangan-tantangan yang lebih besar di masa-masa pandemi seperti ini, otomatis kita butuh orang-orang spesialis lah ibaratnya seperti itu. Yang ya istilahnya diharuskan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Seperti itu sih Mas Ali. Iya, oke. Farah mau komentar dari yang disampaikan, apa yang menarik menurut Anda? Sudah banyak ya yang disampaikan sama Mas Danang, dan itu memang dilakukan di banyak perusahaan gitu Mas Aldi. Utamanya memang untuk mensupport untuk pengembangan inovasi dari company itu tadi. Kalau misalkan butuh posisi A gitu kan, nah itu dibuatkan. Namun di sini perusahaan tuh pasti concern untuk pemenuhan gap dari kompetensi si karyawan yang tadi geser ke kanan kiri gitu ya, sama atas bawah. Itu pasti dibutuhkan konsep tertentu gitu. Yang jelas mereka harus pertama multitasking gitu kan, karena berubah pekerjaan yang A gitu mungkin beda background gitu. Misalkan pendidikan saya psikologi nih gitu, ternyata saya disuruh masuk ke akuntansi atau marketing, otomatis kan harus belajar gitu kan, kompetensinya harus ditambah. Nah, perusahaan itu harus melihat pengembangan karir itu tidak hanya sekedar oke, kamu digeser ke samping gitu, nggak hanya gitu, tapi untuk mengisi kompetensi atau gap yang kosong itu juga harus dipikirkan dan diprogramkan seperti itu. Kan percuma kalau udah digeser tapi ternyata nggak mumpuni atau nggak sukses gitu kan jabatannya gitu ya Mas ya. Iya, benar. Gitu. Ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jelas yang bisa Anda tangkap sahabat Mercury. Kenapa kemudian kita memandang perlu untuk mengangkat pengembangan karir pada masa pandemi ini, dan silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing. Tapi Mas Danang, Mbak Farah, kita break dulu ya. Siap. Saya ke iklan dulu. Saya ke Mbak Farah. Apakah ada perbedaan pengembangan karir sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Mungkin metodenya kali ya Mas Aldi gitu.
pasti online. Itu yang jelas. Dan tugas-tugasnya atau assignment-nya itu dibasickan ke remote work kali ya, atau istilahnya lebih ke menambah kompetensi lain gitu ya, dengan cara online. Kan sekarang banyak tuh Mas, mau mungkin nambah sertifikasi gitu ya, pelatihan gitu, dan semua basicnya online. Kalau saya rasa perbedaannya itu sih. Ya. Metodenya ya, online. Oke. Dan teman-teman di Mikro Madani Institute tentunya punya banyak insight soal ini, Mas. Danang tadi sempat cerita juga gimana Mas ketika datang ke NTT misalnya, menyapa mama-mama di sana itu ya kayak guru TK begitu ya, ngomongnya mesti pelan-pelan, menyesuaikan. Nah, kalau soal program pengembangan karir sebelum dan sesudah pandemi, bedanya apa, Mas? Ya sebenarnya untuk metode ya, untuk metode pengembangan karir kan sebenarnya ada beberapa yang biasa digunakan. Ada training, ada sertifikasi, ada coaching, kemudian ada rotasi jabatan dan masih beberapa lainnya seperti itu ya. Cuma mungkin yang bedakan di sini terkait teknisnya gitu ya. Untuk teknisnya yang mungkin tadi disampaikan oleh Mbak Farah juga ya. Kalau tadi kan mungkin untuk awalnya ya untuk training, kemudian untuk sertifikasi, uji kompetensi dan sebagainya itu kan dilakukan secara tatap muka atau secara offline seperti itu ya. Sekarang ganti online. Untuk saat ini itu secara online. Jadi ya harus menyesuaikan. Jadi untuk metodenya sebenarnya tetap sih yang kita pakai. Cuma mungkin untuk metode-metode yang untuk saat ini difokuskan itu mungkin ya berubah gitu ya. Mungkin untuk dulu awalnya kalau di PT MMI atau PT Mikro Madani Institute itu lebih kepada training, terus kemudian uji kompetensi, sertifikasi. Nah sekarang tuh mulai merambah ke bagian coaching seperti itu. Jadi metode coaching untuk memfasilitasi para karyawan untuk mengembangkan karirnya. Karena untuk saat ini kebetulan untuk PT MMI sendiri itu lebih fokus menjual jasa coaching seperti itu. Karena kita saat ini fokus di coaching internal perusahaan dan harapannya nanti kita bisa merambah ke wilayah lebih luas lagi. Harapannya apa? Karena sebenarnya untuk metode coaching ini sendiri juga bisa memberikan impact yang luar biasa seperti itu bila mana digunakan secara ideal. Cuma untuk saat ini memang masih kebanyakan untuk metode coaching dalam pengembangan karir yang masih dianggap sebuah hal yang istilahnya belum efektif. Karena masih menganggap ya coaching itu biasanya dimarah-marahin. Terus kemudian ada juga yang merasa kalau coaching itu diajari, dimentorin seperti itu. Padahal itu beda gitu. Padahal coaching kan sebenarnya mengembangkan potensi dari setiap manusia, ya kan, mengembangkan potensi dari setiap manusia dalam sesi coaching tersebut dengan memberikan pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menghasilkan insight-insight dari yang bersangkutan agar apa? Agar nanti bisa menemukan potensi-potensi untuk mengembangkan ya potensinya sehingga nanti bisa digunakan dalam pengembangan karirnya khususnya dalam konteks pekerjaan. Seperti itu sih. Iya. Tadi sempat kita diskusi juga soal tatap muka dan online begitu ya. Nah, kita ini orang kita ini mesti ajarin tatap muka aja masih karena banyak yang mokong gitu kan ya. Danang terus Arif itu kan yang mokong juga kan katanya gitu kan. Iya, benar. Dipindah ke kantornya masing-masing gitu. Ada yang di Sidoarjo, ada yang di Kediri. Nah, Sejauh ini sudah sempat ini nggak Mas? Sudah sempat dilakukan survei atau apalah gitu ya. Perbedaan mendasarnya seperti apa, dan kemudian paling penting adalah cara untuk mengatasi keterbatasan dalam tanda petik ya, ketika sebuah coaching atau apapun bentuknya itu dilakukan secara online. Nah, sebenarnya untuk terkait ini berarti kan masuk di evaluasi ya, evaluasi dari program yang kita berikan seperti itu. Nah, untuk evaluasi sendiri sebenarnya memang harus bertahap seperti itu ya. Ketika kita udah melakukan sebuah metode, misal contoh tadi kan ada di bagian coaching seperti itu, dan nanti akan kita evaluasi secara istilahnya continue, dan nanti tuh hasilnya seperti apa, sesuai atau tidak dengan tujuan atau harapan kita dari organisasi atau perusahaan dengan program tersebut. Dan nanti dievaluasi berapa lama, misal anggaplah 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau mungkin 1 semester atau 6 bulan sekali seperti itu. Cuma mungkin untuk efektivitas terkait online sendiri, ya pastinya di awal menemukan perbedaan yang signifikan gitu ya. Karena kita harus adaptasi, kita harus menyesuaikan, sehingga pun juga ya ada banyak celah lah yang itu menjadi kekurangan. Nah, nanti ketika ada proses evaluasi tersebut sehingga kita bisa melihat juga, oh ternyata di bagian-bagian mana saja yang masih ada banyak kekurangan, sehingga nantinya kita terus perbaiki. Nah, untuk saat ini sudah berjalan ya lebih baik lah
lebih baik meskipun masih ada beberapa kekurangan gitu ya dalam proses metode secara virtual atau secara online ini, tapi nanti pastinya dengan segala evaluasi yang kita lakukan nanti pasti juga akan berimpak baik ya, atau berdampak baik juga nanti dalam setiap program yang kita jalankan. Seperti itu sih Mas Aldi. Iya. Saya berbincang dengan banyak teman begitu ketika soal sekarang kan yang namanya webinar itu sudah nggak bisa dihitung sama jari gitu ya. Sampai pinjam jarinya teman juga nggak bisa saking banyaknya gitu ya. Tetapi ada banyak yang mengatakan orang udah mulai boring loh dengan webinar-webinar. Orang pengen kegiatan yang bisa tatap muka gitu. Farah, seperti apa ketika mungkin Anda juga sempat mendengar, bosan wes webinar doa atau gimana? Saya nggak tahu kalau misalnya ada yang seperti itu. Karena pandemi ini sebenarnya fatigue yang dirasakan atau kelelahan yang kejenuhan gitu yang dirasakan masyarakat tuh semua ngalamin sih Mas Aldi. Ya iya itu makanya. Iya. Mungkin untuk saat ini kita memang masih fokus ke situ. Nah kalau untuk program-program lain itu tergantung teknis dari webinarnya berlangsung. Nggak, artinya saya cuma pengen gini, bagaimana pendapatnya Farah, bagaimana pendapatnya Mas Danang juga. Ini kan berarti ada peluang bahwa mereka yang nanti akan disekolahkan perusahaannya atau akan atau dicas kemampuannya, skillnya di-up-kan begitu. Itu kan juga boring gitu menghadapi model-model pelatihan atau coaching yang online kayak gitu. Nah, gimana cara ininya ya? Gitu, teknisnya. Jadi kalau teknisnya kita bisa pakai metode yang bikin gak boring walaupun itu webinar gitu. Jadi mungkin ada kuis gitu ya, atau mungkin tebak gambar misalkan gitu, atau mungkin ada ice breaking gitu kan di dalam webinar. Karena ya mau nggak mau dan semua orang pasti sudah beradaptasi sih Mas Aldi dengan kondisi ini, betul. Gitu kan. Jadi tinggal kita gimana sekreatif mungkin agar membawakan mungkin pelatihan atau webinarnya itu nggak boring gitu. Gitu ya. Kalau Micro Madani Institute seperti apa Mas menjawab misalnya apa nggak bosen sekarang ini misalnya kalau saya ngomong kayak begitu? Ya sebenarnya benar sih yang disampaikan oleh Mbak Farah ya. Nanti terkait teknis dari program kita, dari webinar kita, dari training kita, itu nanti dikemas bagaimana ya yang diperlukan oleh para peserta sih seperti itu. Harapannya kan, jadi kita mungkin bisa menganalisa ya, mungkin kita bisa bikin perbandingan. Perbandingan di mana ketika kita offline sebenarnya apa sih membuat istilahnya pelatihan kita tuh menarik gitu ya, atau training kita menarik gitu ya, atau program kita menarik. Nah kemudian nanti kita masukkan hal-hal menarik tersebut di dalam sesi online. Nah seperti yang tadi disampaikan Mbak Farah kan sebenarnya ketika mungkin pelatihan secara tatap muka atau secara offline itu kan ada ice breaking yang itu menghibur, membuat fresh ya. Jadi diberikan jeda-jeda, misal 1 jam sekali diberikan ice breaking sekali dan sebagainya. Atau door prize-nya mobil gitu ya mungkin ya. Wah, kalau itu mungkin juga trainernya juga senang juga. Seperti itu sih. Jadi terkait teknisnya aja sih dibikin sekreatif mungkin, dan harapannya sih sebenarnya ketika dalam proses online ya atau secara virtual itu kan yang buat bosan adalah ketika kita sebagai peserta itu tidak merasa diajak interaksi dengan trainernya atau dengan narasumber. Nah, sehingga otomatis trainer atau narasumber itu nanti bagaimana caranya itu bisa membuat peserta itu merasa mereka semuanya itu diajak interaksi langsung seperti itu. Meskipun secara virtual, tapi kan ketika kita mengajak interaksi mereka mungkin dengan kegiatan, dengan diajak ngobrol langsung. Kadang-kadang kan ketika webinar itu kan susahnya adalah ketika tidak ada interaksi dua arah. Jadi audiens atau peserta itu hanya mendengarkan saja gitu. Padahal kan harapannya dari peserta ada interaksi yang nanti bisa mereka lakukan. Itu yang memperkuat merasa boring mereka dan kemudian menjadi tidak efektif begitu. Benar sekali. Berarti Mas Danang kemudian Farah yang aktif di bidang ini terus berpikir bagaimana mengembangkan begitu ya metode yang mungkin dari satu pelatihan dengan pelatihan yang lain dengan topik dan ini yang sama persis, nggak boleh sama persis juga caranya ya. Benar. Karena kan beda audiens, beda pendekatan gitu ya kira-kira ya. Oke, baik. Ya, saya ke teman-teman yang sudah menitipkan pertanyaan melalui Mbak Nila yang ada di Posko, ada Pak Andre. Apa plus minus perusahaan yang tidak mempunyai pengembangan karir bagi karyawan? Wah, ini menarik ini pertanyaannya. Bukan cuma soal mengembangkan karir di masa pandemi, tapi perusahaannya itu nggak pandemi, kayak pandemi nggak ono pengembangan karir lah.
Farah dulu deh. Plus minus. Saya lebih memandang ke minusnya. Minusnya aja ya. Kalau plusnya udah nggak bisa dibahas. Oh, ada plusnya nggak ya? Kalau perusahaan nggak punya pengembangan karir, nggak ada plusnya. Nggak ada. Ya udah minus aja Pak Andre, nggak usah plus. Andre, ya. Jadi kalau minusnya banyak. Pertama pasti perusahaan nggak berkembang gitu ya. Terus selain itu karyawan itu bisa dengan mudah keluar karena merasa kok kerja di sini tuh ya gini-gini aja gitu kan, nggak ada kemajuan salary misalkan, nggak ada kemajuan pekerjaan gitu kan, karena kan kita itu atau tipikal apalagi anak-anak generasi sekarang Mas Aldi gitu kan, mereka tuh cepat bosen sama pekerjaan yang itu aja karena mereka itu cenderung lebih kreatif sih gitu. Jadi gitu ya? Karakteristiknya memang mereka cenderung lebih kreatif, jadi mau gak mau ayo nih apa yang bisa dikerjakan gitu kan. Nah itu terus kemudian plusnya lagi kalau misalkan karyawan sudah berkembang gitu ya, terus perusahaan juga berkembang, otomatis masuk ke mana ya, ke omset ke profit gitu kan. Jadi alirannya itu ujungnya ya di omset dari sebuah perusahaan, karena nggak bisa dipungkiri gitu, ada sebuah perusahaan gitu ya misalnya yang saya tahu dia mengembangkan karir dari karyawannya, kemudian itu tuh benar-benar dilihat efektivitasnya bahwa ternyata dari program yang dia buat gitu ya, itu penjualan, karena itu di marketing itu penjualan itu selalu growth gitu. Dan itu dari kreativitas sih orang-orang yang memang mau melakukan pengembangan karir itu tadi. Ya, jadi kalau Pak Andre, Anda ada di perusahaan yang seperti ini ya udahlah, pindah aja. Hubungin Farah kalau kesulitan gitu ya. Mas Danang? Iya, sama juga sih untuk plusnya. Saya rasa sih mungkin untuk di awal-awal ya nilai plusnya ya hanya sebatas ya pengeluarannya nggak nambah. Tapi kan nanti kan lama-kelamaan kan juga ya harapannya pastinya kan sebuah instansi atau perusahaan atau organisasi kan pengennya berkembang. Kalau nggak ada perkembangan karir ya otomatis kan bakal stuck di situ aja gitu ya. Sehingga ya lebih banyak minusnya memang gitu ya. Utamanya sih kalau mungkin secara khusus, secara individual kepada karyawan pastinya dia ngerasa kayak oh ya nggak ada penghargaan, nggak ada apresiasi gitu ya. Apresiasi buat dia gitu ya. Padahal kan ya seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Farah juga kan untuk saat ini memang lebih banyak sih kalau dulu ya mungkin untuk generasi yang dulu untuk bekerja mungkin lebih mementingkan materi atau nilai yang mereka dapat. Nilai dalam artian dalam konteks rupiah ya, atau gajinya mereka berapa nanti mereka dapat setiap bulannya, itu yang menjadi motivasi terkuat. Nah untuk saat ini tuh beda gitu. Yang kita lihat kalau anak muda memang penghargaan dari karya yang mereka buat. Karya di sini dalam artian apa yang mereka kerjakan. Nah itu penghargaannya seperti apa dari perusahaan. Nah kalau itu ngerasa nggak dihargai atau istilahnya ya tidak mendapatkan apresiasi dari perusahaan, ya pastinya itu tadi. Mereka bisa dengan mudahnya untuk keluar atau ya mereka bakal malas-malesan. Mungkin tetap bekerja di situ tapi pikirannya itu nggak hadir di situ. Jadi mereka ada tapi nggak hadir di situ. Bisa jadi seperti itu nggak hadir di situ dalam artian ya oke lah mereka ngerjain gitu ya pekerjaan yang mereka secara rutinitas yang mereka kerjakan, anggaplah dalam 8 jam sehari mereka kerja cuma 4 jam lainnya pikiran mereka tuh udah di mana-mana. Mungkin mereka bisa mengerjakan pekerjaan lain di luar sana, mengerjakan bisnis sendiri atau bisnis mereka sendiri dan sebagainya, sehingga apa ya sama aja gitu, nggak ada keuntungan yang didapat dari perusahaan atau instansi ketika tidak ada perkembangan karir di situ. Seperti itu sih misalnya. Itu Pak Andre ya. Kalau di sisi karyawan, saya pikir mesti pertimbangkan betul ya, karena menjadi karyawan itu kan membayar dengan umur ya. Benar. Nggak mungkin kita nggak bisa tua kan, semuanya tua. Nah, tapi kalau yang umurnya dibuang percuma untuk pengembangan karir yang tidak ada sama sekali ya Pak Andre silakan pikirkan sendiri ya. Hubungi Pak Farah lah pokoknya. Dia bisa menyelesaikan semuanya. Benar Farah? Boleh langsung datang ke MSI. Luar biasa ya Farah. Mbak Desi, selamat pagi. Apakah dengan adanya pengembangan karir tidak menjadi ancaman bagi perusahaan? Karena biasanya karyawan kalau sudah senior pasti akan resign. Bagaimana ini tidak terjadi? Monggo silakan. Ini mungkin topik yang pernah kita bahas sama waktu itu ya. Iya, sama Wismilak ya waktu itu. Nah, memang ketika sebuah company gitu terus ngadain pengembangan karir, yang namanya talent war itu terjadi gitu kan, Mas Aldi. Nah, tinggal gimana sih company itu ngeramut lah ya bahasa Iya, merawat ya. Jadi merawat si karyawan itu biar tetap engage ke perusahaannya gitu. Jadi peran siapa? Semuanya, termasuk
utamanya adalah leadernya gitu. Jadi leader itu yang memang akan merangkul gitu ya karyawan-karyawan atau timnya gitu untuk tetap berkontribusi secara maksimal di company gitu. Jadi kalau talent war itu pasti ada. Pasti ada ya. Iya, pasti ada, tinggal gimana. Itu keniscayaan lah ya. Benar. Siapa sih gitu kan? Pasti lirik-lirikan, rebut-rebutan gitu. Apalagi di era digital sekarang gitu. Jadi talent hunter gitu ya, itu banyak banget sekarang. Udah rekrutmen itu ya memang berjalan seperti biasa kayak kita melamar gitu. Tapi untuk posisi-posisi yang strategis atau key position itu talent war-nya memang luar biasa. Nah, itu dari mana dong key position atau talent-talent yang bagus itu? Ya karena dia sudah mengalami pengembangan karir dengan kompetensi yang bertambah gitu kan. Makanya kenapa dia dilirik. Iya. Oke. Nah, apa yang barusan disampaikan oleh Mbak Farah ini, Mas Danang, itu kan bikin perusahaan-perusahaan yang selama ini masih gamang gitu, bukan Danang ya, gamang beda ya. Masih gamang. Nanti benar seperti kata Mbak Desi, nanti kalau tak pinterno karyawanku, karena ini terjadi di industri radio. Itu sangat terjadi. Jadi kami ini punya asosiasi namanya Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Saya terlibat cukup lama di situ beberapa waktu yang lalu di bidang Diklitbangnya. Susah juga memang mengajak teman-teman, terutama bukan hanya di daerah ya, tapi di Surabaya juga untuk meningkatkan keterampilan dari masing-masing karyawannya. Karena selalu kita berhadapan dengan seperti itu. Wes ngene ae. Kok karyawanku pinter kok dicupuk merkuri gitu. Nanti karyawan ini kan untuk menguatkan mereka yang masih gamang. Mas Danang mungkin punya tips. Gak apa-apa dipinterin. Kalau ataupun keluar gak apa-apa, tapi kan perusahaan dapat ini nih. Monggo Mas. Nah, sebenarnya udah terjawab di akhir ya sama Mas Aldi tadi kan ya. Udah terjawab juga ya pertanyaan dari Mas Aldi tadi, di mana sebenarnya nanti ada impact yang baik juga gitu ya untuk perusahaan ketika nanti ya tadi Mas Aldi bilangnya karyawannya dipinterne seperti itu ya, atau istilahnya ditingkatkan kompetensi atau skillnya terkait pekerjaan-pekerjaan tertentu. Pastinya untuk kemungkinan dari karyawan tersebut ya intinya keluar seperti itu ya, ketika udah merasa pintar, udah merasa dia merasa membutuhkan hal yang lebih gitu ya untuk mereka dapatkan ketika mereka punya kompetensi atau skill yang tinggi, ya itu memang tidak bisa dipungkiri lagi gitu ya, karena itu memang manusiawi gitu. Tinggal bagaimana dari perusahaan itu memberikan apa yang mereka butuhkan. Dalam artian ini mungkin bukan hanya terkait salary atau gaji seperti itu, tapi hal-hal lain gitu yang mereka bisa dapatkan. Nah, oleh karena itu mungkin dari perusahaan sendiri perlu mengadakan komunikasi yang baik kepada karyawannya. Utamanya sih seperti itu, karena kebanyakan dari perusahaan kemungkinan-kemungkinan yang tadi disebutkan gitu ya, kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi gitu ya tadi yang sempat disebutkan, itu memang berawal dari komunikasi yang kurang antara mungkin leader kepada bawahan dari perusahaan kepada karyawan. Sehingga sebenarnya karyawan itu pengennya A gitu ya, tapi perusahaan ngerasa ini udah dikasih B udah cukup seperti itu. Padahal sebenarnya ada hal lain yang dibutuhkan, bukan hanya sekedar gaji, bukan hanya sekedar salary, tapi bisa jadi mungkin lingkungan kerja yang enak, rekan kerja yang enak, sehingga nanti kita bisa menyesuaikan juga. Nah, mungkin bisa dilakukan dengan komunikasi dua arah, dengan tadi yang saya sampaikan dengan coaching, sehingga kita bisa tahu apa sih masalah-masalah, harapan-harapan yang dipengen sama karyawan itu seperti apa, sehingga nanti ketika dalam proses tersebut perusahaan pun juga tahu ternyata si karyawan ini tuh pengennya ini toh. Ya udahlah, mungkin kalau kita nggak bisa ngasih sesuai harapan tersebut, mungkin diambil jalan tengahnya. Diambil jalan tengahnya seperti apa, ada kesepakatan sehingga karyawan pun juga ngerasa ternyata aku tuh masih diperhatikan. Sederhananya seperti itu. Ketika karyawan merasa aku diperhatikan loh sama perusahaan, ya udah, sederhananya seperti itu sih. Mas Danang, Mbak Farah sepakat bahwa komunikasi ya, apalagi leader-leadernya itu yang pegang peranan gitu ya. Baik. Itu Mbak Desi, mudah-mudahan menjawab rasa ingin tahu Anda, dan saya break kembali untuk beberapa pesan sebelum nanti kita lanjutkan. Kita lanjut kembali, asik ngobrol sama anak-anak muda yang pinter-pinter, yang bandel-bandel dalam tanda petik, tapi ya bandel di pekerjaan bukan di keluarga. Kalau di keluarga ini good boy semua ini. Saya percaya dari wajahnya nggak kelihatan kalau bandel lah. Beda sama saya gitu. Jadi curcol. Kita lanjutin Farah sama Mas Danang.
Bu Reni sekarang, di kondisi pandemi ini bagaimana menyiasati agar sistem kerja WFH tidak timpang dengan karyawan di divisi yang tidak bisa WFH? Piye, Farah dulu dah. Piye, Far? Karena kan WFH itu kan kadang-kadang kalau misalnya di sebuah perusahaan kan yang ada divisi-divisi yang maksudnya begitu. Ada divisi-divisi yang nggak mungkin bisa di WFH-kan gitu, tapi ada juga yang di WFH-kan gitu kan. Nah ini supaya tetap adil, supaya nggak kelihatan jealous-jealousan gitu loh, cemburu-cemburuan karena lu kok enak kamu bisa WFH ini aku nggak bisa gitu misalnya. Mungkin itu pertanyaannya, gimana? Kalau dari perusahaan itu biasanya untuk istilahnya kebutuhan pengembangan karir gitu ya, atau pengisian pelatihan gitu ya, itu pasti ada analisisnya dulu Mas Aldi gitu. Jadi nggak semerta-merta yang WFH bisa pengembangan karir atau yang di perusahaan karena dia masuk terus nih gitu ya, terus bisa pengembangan, nggak kayak gitu. Jadi karena memang ada analisisnya dulu sesuai dengan pekerjaan mereka, jabatan posisi. Nah kalau mereka misalnya, kalau soal pekerjaan ini, misal bekerja, ini tetap di rumah, lo enak kan kalau WFH nggak keluar uang transport misalnya kayak gitu. Saya membantu Bu Reni ini, kira-kira kayak begitu. Nah itu gimana tuh cara ada tipsnya nggak? Mungkin nanti Mas Danang juga bisa sharing-sharing. Kalau terkait dengan mungkin karyawan produksi gitu kan yang nggak bisa WFH gitu ya, mungkin kayak begitu ya. Mereka mungkin bisa di rolling sih Mas Aldi gitu untuk mendapatkan mungkin waktu untuk libur, karena kan pembatasan terkait dengan jumlah karyawan tuh juga ada gitu kan Mas Aldi. Nah itu biasanya ada sebuah perusahaan yang saya tahu itu dia menyesuaikan waktu shiftnya. Nah itu bisa dilakukan gitu. Tapi memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang WFH itu karena memang bisa di remote aja kerjaannya gitu kan. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan, mereka sebenarnya memang harus masuk juga ke kantor. Jadi harusnya sih sudut pandangnya itu enak loh WFH, nggak gitu juga, karena di rumah itu justru makin ribet untuk manage gimana urusan rumah sama urusan kantor. Itu yang kebanyakan saya temuin sih dari teman-teman yang WFH. Dari teman-teman yang WFH. Nah itu Bu Reni mungkin bisa dipahami ya. Sekarang Mas Danang dulu deh, kalau dari sudut pandang Anda melihat model-model pertanyaan seperti ini, apa tipsnya Mas Danang? Jadi untuk mensiasati siasati mungkin iri gitu ya, langsung aja ngomongnya ada iri, kemudian ini kok enak gitu ya WFH, kok ini kok enak di kantor gitu, padahal kan semuanya ada plus minusnya gitu ya. Dan sebenarnya untuk mensiasati hal tersebut mungkin hanya butuh transparansi dari masing-masing unit, masing-masing divisi, sehingga nanti sebenarnya pun ketika WFH kita pun juga kerja gitu loh. Nah nanti buktinya kalau kita kerja di rumah ya, nanti dengan laporan-laporan, report, kemudian nanti yang tadi disampaikan oleh Mbak Farah juga gitu ya, pekerjaan yang udah remote seperti itu nanti ya udah gitu disampaikan juga laporannya, sehingga nanti dari masing-masing divisi, masing-masing unit, masing-masing bagian pun juga ya pada tahu gitu ya. Ternyata pun ketika di rumah bahkan pekerjaannya mereka pun bisa jadi lebih banyak gitu. Karena ya seperti pengalaman saya pribadi gitu ya. Ternyata kalau di rumah pun pekerjaan itu tidak terhitung dari jam kerjanya gitu. Tapi aktivitas yang kita lakukan itu bisa jadi ya seperti tadi kita istilahnya bercandanya 24 jam sehari pun juga bisa terjadi ketika kita bekerja di rumah seperti itu. Tinggal bagaimana cara kita memanage dari pekerjaan yang kita kerjakan. Pun juga sama ketika nanti yang di kantor pun juga merasa enak loh yang dikerja di rumah, padahal di rumah pun juga ada kekurangannya. Otomatis nanti juga akan menimbulkan itu nggak bakal selesai juga gitu perdebatan itu. Betul. Tinggal kita mencari kelebihannya itu apa sih kalau kita bekerja di rumah? Kelebihannya apa sih kalau kita bekerja di kantor gitu. Kadang-kadang di rumah pun kan kita juga susah gitu. Misal kita mau report laporan-laporan yang harus dikerjakan deadline-nya hari ini, tapi kita butuh tanda tangan atasan dan atasan kita mungkin tidak bersama kita, itu pun juga agak susah. Atau mungkin butuh istilahnya review, atau mungkin harus didampingi oleh rekan atau mungkin partner kerja kita di satu divisi atau satu unit, ternyata dia juga nggak ada di situ, otomatis komunikasinya juga bakal terhambat juga sih sebenarnya. Ada plus minusnya sih, tinggal bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita mendewasakan diri sih kalau seperti itu. Mendewasakan diri dan kemudian akan sangat terbantu kalau kemudian di perusahaan itu
transparansinya dilakukan dengan baik sehingga semua orang tahu bahwa meskipun dia WFH tadi seperti kata Mas Danang, kata Mbak Farah juga, bebannya sama kok. Cuman memang ini harus dikerjakan di rumah, dan justru dikerjakan di rumah itu juga ada dalam tanda petik handicap-handicapnya tersendiri gitu. Benar ya. Sekali. Itu Bu Reni. Kemudian Pak Farid, adakah pengembangan karir yang bisa dilakukan di masa pandemi ini dengan biaya minim? Silakan Farah. Mungkin MSI punya program, oh iya khusus untuk UMKM, kalau mau pelatihan 1 dapat 3 gitu misalnya. Enggak ya? Enggak, mungkin bisa menghubungi Bu Novi langsung. Kalau itu ya. Kalau terkait dengan yang minim, biaya minim ya, mungkin kalau sekarang mau dicari terkait dengan pengembangan karir itu saya lebih fokus ke ini ya, pemenuhan gapnya atau kompetensi apa yang harus dimiliki untuk masuk ke jabatan tertentu atau pengembangan karir tertentu. Kalau sekarang tuh banyak banget platform atau media yang gratis kok gitu loh, dan itu bisa banget dimanfaatkan. Nah gitu ya. Gitu. Tinggal kita mau nggak belajar. Gitu ya, kita mau nggak mengeluarkan effort untuk mempelajari kompetensinya atau skill barunya, lebih ke arah sana. Mungkin itu sih yang bisa menjadi gitu trik ya untuk HR mungkin yang mahal nih, harus pelatihan segini kata siapa gitu kan. Hubungi MMI aja. Atau mungkin platform lain sih, itu banyak juga yang atau gini aja ya, supaya lebih adil. Hubungi Mercury, nanti kami akan menyalurkan, oh ini MMI punya, oh ini MSI gitu kan. Oh ini kolaborasi gitu kan. Iya. Jadi bohir saya nggak apa-apa. Ya. Modelnya seperti itu. Jadi tinggal kita mau belajar apa enggak itu. Untuk biayanya kan banyak yang free. Ya, memanfaatkan platform pelatihan yang free itu ya. Itu bisa menjadi salah satu contoh. Mas Danang melengkapi? Ya, jadi kalau untuk saat ini ya, malah kalau untuk pandemi seperti ini, sebenarnya untuk pengembangan karir itu bisa jauh lebih efektif dan lebih efisien. Karena kan banyak ya yang istilahnya pelatihan-pelatihan secara online. Kami pun dari PT MMI pun juga sekarang saat ini kan fokusnya di pelatihan-pelatihan secara virtual, dan otomatis untuk biaya yang dikeluarkan pun juga lebih murah sebenarnya. Jadi nanti misal, kalau untuk pandemi seperti ini gimana ya agar nanti biaya untuk pengembangan karir karyawan itu lebih minim. Sebenarnya sih malah lebih berkurang ketika di masa-masa pandemi seperti ini. Karena contoh lah, anggaplah misal kita mengadakan pelatihan gitu ya di salah satu, biasanya kan di hotel gitu ya, itu butuh biaya berapa untuk sewa hotel, kemudian akomodasi ke sana itu berapa dan sebagainya. Sedangkan untuk virtual seperti ini ya cukup bayar vendornya, misal bayar ke MMI atau bayar ke MSI seperti itu kan udah clear gitu kan, nanti paketnya berapa, ya udah nanti tinggal mengikuti aja. Atau mungkin di setiap company, di setiap platform gitu ya, biasanya untuk di jasa pelatihan seperti ini kan menyediakan pelatihan-pelatihan gratis. Nah di situ nanti bisa diikuti, meskipun sebenarnya untuk pelatihan-pelatihan gratis seperti itu memang untuk materi yang diberikan tidak selengkap ketika bayar pastinya seperti itu ya. Jadi nanti bisa diamati dulu, bisa dianalisa, ternyata untuk materi ini misal nanti mengikuti pelatihan-pelatihan gratis, kayaknya ini bagus nih kalau ditempatkan di perusahaan saya. Bolehlah saya menghubungi nih dari pihak-pihak tertentu gitu ya, mungkin menghubungi MMI atau MSI atau Mercury gitu ya, untuk nanti menghubungi di situ gitu ya. Terus kemudian tanya nih, kok kemarin tuh bagus gitu ya pelatihan, misal nanti kita undang untuk in-house training seperti itu. Nanti seperti apa? Nah nanti akhirnya apa? Kita juga tahu gitu. Pelatihan seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau company kita, kayak gitu sih. Jadi lebih efektif dan efisien kok. Iya. Oke, baik. Itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Mercury pagi hari ini, dan kita sudah ada di bagian akhir. Terima kasih banyak Mas Danang Arifin, Officer Business Development PT Mikro Madani Institute, sebagai closing statement. Silakan menyampaikan dalam 1-2 kalimat pengembangan karir pada masa pandemi. Mungkinkah? Apa closing statementnya Mas? Jadi pengembangan karir di masa pandemi mungkinkah? Sebenarnya kalau dari saya pribadi sangat mungkin dilakukan atau diadakan. Karena apa? Karena untuk pandemi sendiri merupakan sebuah tantangan ya. Jadi bukan hambatan, tapi merupakan tantangan bagi kita untuk mengembangkan karir kita. Karena apa? Di situ akan ada banyak peluang yang tersedia sebenarnya. Karena apa? Untuk masa pandemi seperti ini adalah merupakan tantangan bagi kita untuk terus berpikir kreatif, berinovasi, sehingga apa? Memungkinkan juga untuk nantinya bakal hadir gitu ya kompetensi-kompetensi atau skill-skill baru yang nantinya juga bakal dibutuhkan dari perusahaan, dan nanti pun juga bakal menguntungkan kita sendiri sebagai karyawan. Seperti itu sih. Oke. Thank you. Mbak Farah, apa closing statement dari judul kita hari ini?
Gak jauh beda sama Mas Danang. Yang jelas adalah untuk pengembangan karir di masa pandemi mungkinkah? Mungkin sekali jawabannya gitu ya. Dengan memanfaatkan semua platform gitu ya digital yang sekarang secara gratis banyak, kita justru harus lebih meningkatkan effort untuk mau belajar gitu. Jangan sampai kita yang malah udah ada gratis gitu, kita yang nggak mau belajar malah ketinggalan jauh sama yang lain kayak gitu sih Mas.